guys, balik lagi di video gue kali ini. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas lanjutan tentang corona. Tapi sebelumnya, apa kabar nih kalian yang nonton video ini? Apakah kalian masih stay at home? Masih belum stres-stres banget diam di rumah terus? Kalau gue sih jujurnya udah mulai bosen diam di rumah. Cuman ya mau gimana lagi, ini udah regulasinya juga dari pemerintah Jerman. Jadi berusaha sebisa mungkin untuk stay at home. Kecuali kalau gue harus belanja atau biasanya gue pergi jogging gitu. Jadi baru gue keluar. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang gimana sih perbedaan penanggulangan coronavirus yang ada di Jerman dan di Indonesia. Nah, oleh karena itu kemarin gue udah sempat ngupload foto di Instagram dan di sosial media lainnya untuk bertanya kepada kalian gimana sih penanggulangan corona yang ada di Indonesia, atau cerita pengalaman kalian selama corona ini tentang pekerjaan atau apapun. Pokoknya cerita tentang apa aja. Dan ternyata banyak banget yang udah komen di foto-foto ini. Nah, hari ini gue pengen ngebaca komenan kalian itu. Terus gue bakal bercerita juga tentang gimana sih kalau hal yang terjadi di Jerman gitu. Jadi di video kali ini gue cuma pengen ngasih lihat aja gimana sih perbedaan antara kedua negara dalam menanggulangi corona ini gitu. Nah, jadi sekarang langsung aja kita mulai. Nah, jadi banyak banget yang masuk lewat komen ataupun juga lewat DM. Terus ada juga yang dari Facebook gitu, yang komen di Facebook. Karena banyak banget juga yang komen, gue nggak tahu bisa bacain semua apa enggak. Karena ada cerita yang pendek, ada cerita yang panjang banget gitu. Jadi gue rada bingung juga harus mulai dari mana. Tapi ini yang pertama ada datang dari dit._1. Terus dia bilang gini, kalau di kotaku Semarang ada kebijakan social distancing sama physical distancing bang. Udah umum sih kebijakan itu di Indonesia. Lockdown juga di berbagai tempat, karena aku juga karyawan di sebuah transportasi umum, BRT Trans Semarang. Di dalam armadanya juga melakukan pembatasan jumlah penumpang dan memberlakukan jarak antara tempat duduk satu dengan yang lainnya. Dan terkadang kita was-was karena malah banyak sekali lansia-lansia yang masih bepergian ke sana kemari bang. Malah kesadaran akan bahayanya kurang. Yang muda-muda malah jarang banget yang keluar. Kalau kebijakan sih paling ya suruh pakai masker sih umumnya. Sama untuk melindungi diri dari virus. Diwajibkan memakai hand sanitizer. Secara umum di kotaku sih baik ya. Dalam artian mereka yang sadar akan ini lebih banyak daripada yang tidak. Pemerintah kotanya dan pemerintah provinsi juga sigap kok. Setiap minggu atau kemarin ada 2 kali mobil nyemprot cairan buat meminimalisir perkembangan virus tersebut di sepanjang jalan protokol. Tes COVID-19 di sini juga alhamdulillah gratis bang, dan mereka sangat membantu warga kota Semarang sih. Pokoknya keren lah buat Pemkot dan Pemprov-nya menjaga warganya dengan baik. Mau pesan aja bang, tolong yang belum sadar bahayanya akan virus ini cepatlah sadar. Sayangi keluarga kalian, orang tua kalian utamanya. Dan semoga virus ini cepat berakhir. Iya, tambahan bang Romi, mal-mal juga udah tutup, tempat wisata semuanya juga sudah ditutup. Hanya pas jam-jam tertentu aja di jalan protokol ramai untuk mereka yang masih bekerja. Jadi, kok dari komenan ini si dit. ini bilang kalau pemerintahnya, Pemkot sama Pemprovnya itu udah menjaga warganya dengan baik. Jadi itu gue appreciate banget kalau Pemprov sama Pemkotnya udah benar-benar membantu warganya secara keseluruhan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Itu udah benar poin yang bagus banget. Terus tadi kan dia bilang kebijakan social distancing sama physical distancing. Kalau di Jerman juga udah mulai kayak gitu. Terus kalau yang di bus tempat umum, nah karena gue sekarang semenjak ada corona ini gue udah nggak pernah lagi pakai transportasi umum, jadi kemana-mana jalan kaki. Gue kurang tahu gimana, tapi yang jelas sekarang transportasi umum itu jalannya nggak kayak hari biasa, tapi kayak hari libur. Jadi yang biasanya tram itu ada sekitar 10 menit atau 5 menit sekali, sekarang tuh udah kayak 15 menit sekali baru ada, atau setengah jam sekali baru ada. Dan itu karena stasiun tram di depan rumah gue sendiri, gue itu ngelihatnya udah mulai sedikit juga yang menggunakan kendaraan umum ini gitu. Jadi kebanyakan ya diam di rumah sama jalan kaki aja kalau memang butuh, atau juga pakai sepeda pribadi gitu. Terus dia bilang lagi lansia-lansia, nah ini juga yang harus sebenarnya gimana ya, diberi pengertian. Karena di Jerman juga menurut pengalaman pribadi gue, kalau gue jogging, gue juga masih nemuin tuh lansia-lansia yang keluar. Cuman kok di sini tuh memang kehidupan mereka tuh yang kayak individual gitu. Jadi kalau
udah tua, kalau mereka nggak tinggal di panti jompo ya mereka tinggal sendiri. Terus kalau harus belanja ya harus belanja sendiri juga. Cuma di sini juga udah ada kayak organisasi-organisasi gitu yang siap membantu para lansia ini buat belanja gitu. Jadi mereka stay at home aja, yang bakalan pergi belanja itu kita-kita yang jadi volunteer buat ngebantu mereka gitu. Nah, jadi sangat disayangkan kalau masih ada orang-orang lansia yang masih kurang sadar, karena kita yang muda-muda ini stay at home buat kalian atau buat mereka yang udah berumur lanjut, sedangkan mereka nggak sadar kalau kita melakukan hal ini tuh buat mereka-mereka juga sebenarnya, nggak cuma buat kita juga gitu. Nah, kalau masalah mal-mal udah ditutup, kalau di Jerman juga udah lama banget ditutupnya. Terus kayak toko-toko baju juga semuanya tutup, yang buka itu cuman kayak rumah makan doang gitu. Iya. Oke, next kita baca lagi komenan selanjutnya. Ada dari WF Agustina. Hidup sebagai anak kos di Jakarta semakin sulit karena beberapa tempat makan pada tutup. Ngandelin GrabFood tapi was-was tetap ngerasa kurang bersih. Balik ke Bogor masih ASG boy, masih banyak bocil sepedaan malam-malam tanpa masker. Nah, kalau kayak gini, kalau masih banyak bocil-bocil yang keluar sepedahan nggak pakai masker malam-malam, itu tuh udah mulai harus fokus ke orang tuanya. Jadi seharusnya para orang tua udah mulai sadar dan ngelarang anak-anaknya bocil-bocil ini buat keluar gitu. Apalagi kan kalau nggak salah di Jakarta sama di bagian Bogor atau Bekasi gitulah, udah mulai banyak yang kena, udah red zone gitu. Nah, harusnya orang tuanya lebih perhatian lagi kalau anak-anaknya lebih baik jangan keluar dulu gitu. Terus kalau masalah sebagai anak kos di Jakarta semakin sulit karena beberapa tempat makan pada tutup. Nah, di Jerman juga ada beberapa rumah makan yang udah tutup, tapi kebanyakan tuh mereka masih buka, cuman open delivery gitu. Jadi yang mesen bisa buat pick up doang, jadi buat diambil terus dibawa pulang, atau mereka nyediain jasa delivery gitu. Jadi terus ada juga kayak dari pemain-pemain bolanya sendiri, dari artis-artisnya juga, mereka menggalang dana gitu buat membantu rumah makan lokal yang memang terkena dampak dari corona ini. Jadi kayak kan di sini tuh harus bayar uang sewa restoran apa segala macam, kan itu udah mahal banget. Terus kayak ya mereka nggak ada pemasukan gitu kalau memang tutup gitu rumah makannya. Nah, jadi para artis-artis atau pemain bola ini juga mulai menggalang dana gitu buat ngebantu restoran-restoran lokal ini. Nah, dan juga ada yang namanya mereka kayak nggak tahu dari mana gitu, ada mereka bikin asosiasi yang orang-orang ini udah bisa kayak beli kupon aja dulu terus dipakainya pas enteran gitu, pas rumah makannya udah buka. Itu tuh kayaknya buat menutup gitu deh, biar mereka dapat duit dulu buat nutupin hal-hal yang terjadi sekarang, seperti itu. Terus juga kalau ngandelin GrabFood, kayak harusnya sih kalau memang kebersihannya terjaga, terus abang-abang GrabFoodnya pokoknya memperhatikan kebersihan banget sih, seharusnya aman-aman aja ya. Cuman ya kita nggak ada yang tahu gimana hal-hal itu terjadi di luar gitu. Memang kadang ya was-was aja kalau delivery. Gue juga di sini selama corona ini mungkin 2 kali doang delivery, karena lebih baik masak sendiri karena gue yang tahu kebersihannya. Sedangkan kalau delivery kan kita nggak tahu. Walaupun di sini juga udah dikasih tahu gitu, yang deliverynya pakai sarung tangan, pokoknya pas makannya datang kita yang ambil sendiri dan sebagainya gitulah. Jadi memang udah mulai bener-bener kalau di Jerman tuh udah mulai nggak ada kontak sama sekali gitu sama abang-abang tukang delivery ini juga. Dan kita nggak dibolehin bayar pakai cash, tapi udah bayar online gitu. Jadi pas makanan datang ya udah ambil makanan doang, nggak harus kontak lagi sama yang tukang ngirim gitu. Nah, next ada siapa lagi? Di sini ada Destia.afh286. Di daerahku tempat wisata tutup, tapi karena di daerahku daerah industri dan tidak ada lockdown dari perusahaan, hanya pencegahannya menggunakan masker dan hand sanitizer dan anjuran menjaga kesehatan. Nah, kalau ini sih ya kalau memang harus kerja, cara yang udah dikasih tahu itu udah benar. Jadi kalau memang di Jerman juga masih ada orang-orang yang nggak bisa kerja dari rumah. Nah, kalau itu memang udah harus pakai masker atau tetap bawa hand sanitizer buat menjaga kebersihannya masing-masing itu. Jadi kalau ini sih hampir sama gitulah sama di Jerman. Next, gua pengen baca ada juga yang di DM. Oke, yang di DM. Wow, ini lumayan panjang ya. Dia bilang gini, dia nggak mau disebutin namanya. Jadi, aku tinggal di Sumeneb, Madura, kota kecil di pulau kecil pula. Alhamdulillah dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur, tinggal 2 kabupaten yang masih bersih. Belum ditemukan yang positif, bahkan 1 PDP pun nihil. Tapi, aku pribadi ragu ini beneran bersih atau lalai pemeriksaan. Semoga aku salah ya. Kita mulai dari penanganan di RSUD. Kebetulan istri saya
nakes RSUD. Nakes apaan? Tenaga kerja kesehatan ya? Mungkin. Tapi sekalinya ada orang dalam pemantauan yang diduga terjangkit, langsung rujuk Surabaya. Ruang isolasinya nggak siap, Bang. Ke perbatasan, adik sepupuku nakes di kecamatan. Penjagaan di tapal batas memang ada. Dilakukan penyemprotan. Tapi sekalinya ada orang yang terkena semprot di mata, petugas dituntut. Dan akhir-akhir ini hanya disemprot pakai air. Naik ke atas, mertuaku pemangku jabatan. Tetap aja tuh kunjungan-kunjungan. Coba positive thinking, ini kunjungan urgen untuk kebaikan bersama dalam penjagaan COVID-19 kali. Aku sendiri dapat kebijakan pengurangan jam kerja dan masuk kantor bergantian untuk mengurangi bertemu dengan banyak orang dalam satu ruangan gitu. Iya, gue juga nggak tahu gimana. Pokoknya kalau gue baca berita di Indonesia tuh, gue kadang, bagus nih pemerintahnya udah gini-gini. Atau, wah pemerintah daerah dari kabupaten ini atau dari provinsi ini tuh udah bagus banget gini-gini. Tapi kadang gue ngerasa kalau kayaknya udah banyak yang terjangkit, cuman nggak kedetek gitu. Nah, jadi gue masih kayak menerka-nerka ini Indonesia beneran segini apa nggak jumlahnya, atau sebenarnya kayaknya udah lebih banyak lagi yang kena gitu. Nah, terus dia bilang istrinya orang RSUD, cuman kalau ada yang tersangka kalau ini tuh bisa jadi orang-orang yang kena virus, langsung dirujuk gitu ke Surabaya katanya. Nah, terus juga penjagaan di tapal batas memang ada, dilakukan penyemprotan, tapi sekalinya ada orang yang terkena semprot di mata, petugas dituntut. Nah, harusnya kan, nggak tahu sih, ini juga gue kadang bingung. Jadi ini tuh buat kebersihan kalian atau buat keamanan masing-masing. Cuman kalau kena mata dituntut, padahal mungkin bisa aja nggak sengaja gitu kan. Nggak mungkin juga petugasnya tuh nyemprot di mata kalian. Harusnya sih bisa saling mengerti sih intinya kalau udah kena masalah seperti ini tuh. Nah, kalau di Jerman yang masalah kerjaan, jam kerja berkurang atau PHK. PHK tuh kayaknya udah terjadi juga di Jerman, cuman nggak terlalu banyak, itu sih masih belum heboh. Cuman kalau pengurangan jam kerja memang udah terjadi. Di perusahaan yang gue kerja juga memang mengurangi jam kerja ya. Ada yang memang nggak kerja sama sekali. Cuma sebelum itu pemerintahnya tuh udah memberikan regulasi. Nah, regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu biasanya bisa langsung dieksekusi sama semua perusahaan. Jadi misalnya gini, di Jerman tuh ada kayak mungkin Kementerian Tenaga Kerja gitulah. Nah, terus misalnya pemerintah udah ngeluarin, oke, kalian yang nggak kerja, jam kerja kalian tuh bakal tetap digaji dan diganti sama pemerintah sebesar 65%. Nah, kalau kayak gitu, contohnya aja yang gue tahu, ambil dari contoh perusahaan tempat gue kerja. Jadi kolega gue yang nggak kerja itu, dia tetap digaji sama bos gue dan digantiin gitu, gajinya dibayar 65%. Ntar bos gue tuh yang ngurus ke bagian kayak menteri tenaga kerja gitu. Jadi ntar perusahaan dapat duit dari pemerintah, jadi perusahaannya juga tetap ngegaji karyawannya gitu walaupun mereka nggak kerja, dan itu cuma sebesar 65% doang, jadi nggak 100% gitu. Cuman seharusnya 65% bisa cukup buat bayar makan sama buat bayar sewa rumah dan sebagainya gitulah. At least bisa cukup buat bayar kehidupan gitu. Memang sih ini tergantung juga sama besarnya gaji juga. Nah, sedangkan problematika yang kita punya di Indonesia itu yang udah jelas adalah jumlah penduduk yang sangat banyak. Terus kan kalau di sini nggak ada yang namanya pedagang-pedagang kaki lima juga. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kayak pedagang kaki lima atau banyak banget orang-orang yang memang pendapatannya dari harian doang. Jadi kalau satu hari nggak kerja ya mereka nggak ada duit buat makan. Nah, itu juga ada beberapa orang dari keluarga gue sendiri gitu. Jadi mereka juga cerita ke gue dan gue ngerasain dampaknya kayak gitu. Dan memang sebenarnya susah karena jumlah penduduk kita yang rame itu. Cuman balik lagi, kalau kita saling membantu, gotong royong, seharusnya sih kita bisa melewati masa krisis ini sama-sama gitu. Apalagi kalau gue nggak salah pemerintah juga katanya udah mau ngasih listrik gratis atau diberikan potongan, atau juga ada yang bakal dapat duit dari pemerintah. Gue nggak tahu gimana-gimananya karena gue nggak tahu detailnya. Tapi gue udah mulai baca nih berita-berita seperti itu gitu. Oke, next. Nah, ada lagi cerita sepasang suami istri yang pergi belanja ke sebuah supermarket dengan memakai APD, Kak. APD loh ini, Kak. Bayangin mereka belanja pakai gituan. Huruf gede semua. Ya ampun, ingin rasanya ikut memarahi habis-habisan bapak ibu tersebut ditegur oleh pihak sana, malah alasannya saya mau belanja di sini, saya bawa uang. Kalau kakak membaca ini
dan akan mengangkat cerita yang akan aku sampaikan. Tolong sampaikan rasa terima kasih aku buat garda terdepan wabah COVID-19. Aku bangga, salut, dan kagum dengan kerja keras mereka yang tidak henti-hentinya. Oke. Di sini gue mau nyampain, Hani menyampaikan terima kasih banget buat para tenaga medis kita. Dan ini kasus 2 orang suami istri yang pakai APD ke supermarket itu benar-benar gue lihat. Nah, ini gue sayangkan banget ya kasus ini, karena pas di video itu dia juga bilang, ya saya mau belanja, saya bawa uang. Orang lain juga belanja bawa uang sih, nggak bawa daun kalau ke supermarket tuh gitu. Terus kalau maksudnya dia bilang, gue orang kaya, kelihatan banget nggak sih? Berarti lu tuh orang kaya yang goblok gitu. Lu banyak duit doang, tapi otaknya nggak ada. Coba deh beli otak pakai duit lo, siapa tau bisa. Nggak tahu deh gua. Nah guys, itu tadi dia cerita-cerita dari kalian. Terima kasih banyak buat yang udah komen-komen atau ngirim DM. Tapi buat yang belum kebaca, mohon maaf banget karena durasi, karena itu lumayan banyak juga sih yang komen. Nah, gue rasa itu aja video gue buat hari ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat atau menambah pengetahuan kalian, setidaknya menambah awareness. Gue berharap banget stay at home, tetap jaga kesehatan kalian, terus juga tetap jaga diri kalian, keluarga kalian, dan orang-orang. Kalau bisa diam di rumah aja, sebisa mungkin diam di rumah. Dan ya, gue rasa itu aja video kali ini. Jangan lupa buat di like, di share, di subscribe, dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!